Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul materi birokrasi dalam sistem politik. Kelompok 9 beranggotakan Fajar Hari Akbar, Vicky Mardiansah, dan Muhammad Haitami. Dalam sistem politik menurut Almond, fungsi politik terbagi menjadi dua, yaitu output dan input. Dalam fungsi output, terdapat tugas pelaksana aturan atau penerapan kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi. Birokrasi berasal dari kata bureaucracy, bahasa Inggris bureau plus crazy. Diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas. Biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya sipil maupun militer. Pada rantai komando ini, setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripsikan dalam organigram. Organisasi ini pun memiliki aturan dan prosedur ketat sehingga cenderung kurang fleksibel. Ciri lainnya adalah biasanya terdapat banyak formulir yang harus dilengkapi dan pendelegasian wewenang harus dilakukan sesuai dengan hierarki kekuasaan. Ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber. Yang pertama, jabatan administratif yang terorganisir atau tersusun secara hierarkis. Yang kedua, setiap jabatan memiliki wilayah kompetensinya sendiri. Yang ketiga, pegawai negeri ditetapkan dan tidak dipilih berdasarkan hasil kualifikasi teknik yang ditunjukkan melalui ijazah atau ujian. Dan yang terakhir, pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukan yang dimiliki. Karakteristik birokrasi menurut Max Weber. 1. Kerja yang ketat pada peraturan. 2. Tugas yang bersifat khusus. 3. Kaku dan sederhana. 4. Diselenggarakan secara resmi. 5. Pengaturannya bersifat hierarki atau dari atas ke bawah. 6. Berorientasi terhadap logika. 7. Tersentralitis. 8. Taat dan patuh. 9. Disiplin. 10. Terstruktur atau sistematis. Dan yang terakhir, tidak pandang bulu. Menurut Andre Haywood menyampaikan 4 fungsi dari birokrasi, yaitu sebagai pelaksanaan administrasi. Fungsi utama birokrasi adalah mengimplementasikan atau mengeksekusi undang-undang dan kebijakan negara. Sebagai nasihat kebijakan atau policy advice, birokrasi memiliki peran penting dalam pemberian nasihat kebijakan kepada pemerintah. Ini karena birokrasi menjadi lini terdepan dalam implementasi suatu kebijakan. Yang selanjutnya, sebagai artikulasi kepentingan. Dalam keseharian, birokrasi banyak melakukan kontak dengan kelompok kepentingan dalam suatu negara. Ini membuat kecenderungan korporatis yang mana akan terjadi kekaburan antara kepentingan yang terorganisir dengan kantor pemerintah atau birokrasi. Yang terakhir, stabilitas politik. Birokrasi berperan sebagai stabilisator politik, yang berarti fokus kerja mereka adalah untuk menciptakan stabilitas dan kontinuitas sistem politik. Birokrasi tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan. Pemahaman terhadap konsep kekuasaan diimplementasikan dalam sebuah sistem birokrasi. Sebagai pelaksanaan dari konsep kekuasaan, maka birokrasi memiliki tugas dan fungsi untuk melayani masyarakat. Dalam pelaksanaannya, birokrasi harus memposisikan diri secara netral terhadap kepentingan politik partikular yang ada di masyarakat. Hal ini karena fungsi dan peran birokrasi adalah untuk memfasilitasi dan memediasi kepentingan masyarakat yang sangat beragam. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.